Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurma Dwi Matasori dengan NIM 192231006 yang pada kesempatan kali ini akan menjelaskan hasil review artikel terkait diet quality. Baik, nah selanjutnya kita masuk ke pendahuluan terlebih dahulu bahwa diet quality atau kualitas diet adalah salah satu indikator yang penting untuk menilai sejauh mana pola konsumsi seseorang untuk memenuhi prinsip gizi seimbang dan juga untuk mendukung kesehatan jangka panjang. Nah, penilaian kualitas diet ini dilakukan untuk mengetahui asupan makannya dan untuk mencegah risiko dari kekurangan maupun kelebihan gizi. Nah, oleh karena itu penting bagi kita untuk mempelajari diet quality dan meninjau penelitian yang mengembangkan alat ukur dari quality ini. Nah, untuk selanjutnya, metode review ini adalah dengan pencarian artikel di basis data dan didapatkan artikel utama yaitu Susetyawati et al. 2025 dan Tai ES et al. 2023 sebagai artikel pendukung. Langsung saja kita masuk ke hasil reviewnya. Nah, di sini judul untuk yang pertama adalah pengembangan indeks kualitas makan dan hubungan dengan status gizi dewasa Indonesia atau Development of a Quality Eating Index and its relationship with nutritional status in adult. Nah, di sini penulisnya adalah Setiawati dan teman-temannya di tahun 2025. Dan ini adalah publikasinya pada Journal of Public Health Research. Tujuannya untuk mengembangkan Quality Eating Index yang sesuai dengan pedoman gizi berbasis pangan yang ada di Indonesia. Nah, yang artikel kedua ini adalah Food Security and Diet Quality Among Urban Poor Adolescents in Kuala Lumpur, Malaysia. Penelitinya adalah Tai IS et al. 2023. Untuk publikasinya di Nutrition Research and Practice, tujuannya untuk menilai status ketahanan pangan remaja miskin perkotaan Malaysia dan hubungannya dengan kualitas diet yang diukur menggunakan HEI Malaysia. Nah, selanjutnya untuk desain sampel dan instrumennya, untuk penelitian yang pertama ini ada banyak tahapnya ya, karena kan di sini pengembangan. Nah, di sini dimulai dari tinjauan pustaka, kemudian FGD dengan panel ahli, ada uji coba instrumen juga, lalu ada pembobotan skornya. Nah, beberapa food groups-nya yang jarang dikonsumsi itu akhirnya digabung dan jadi 12 komponen. Untuk komponennya nanti akan ditetapkan bobot atau skor dari 0, 5, atau 10 sesuai dengan standar porsi dari FBDG. Nah, kemudian beberapa yang komponen bersifat adekuasi, nah itu akan dibuatkan juga dan yang moderation atau yang lebih baik atau lebih sedikit gitu. Nah, nanti akan dianalisis juga dan selain itu ada uji sensitivitas dan spesifitas terhadap gold standarnya yaitu dengan BMI sebagai cut-off-nya. Nah, nanti pilihan terbaiknya itu apabila lebih dari sama dengan 60 itu baik, kurang dari 60 itu poor atau needs improvement, dan nanti juga ada validasi atau uji hubungan QAE dengan BMI dan juga biomarker FPG dan juga lipid. Kualitas dietnya ada 12 komponen, kemudian sampel di penelitian ini ada 415 orang dewasa di wilayah perkotaan dan pedesaan. Alat ukurnya sebanyak 21 item food group dari best questionnaire. Analisisnya reliabilitas menggunakan Cronbach Alpha, validasi konstruk, dan juga hubungan dengan parameter gizi. Dan penelitian selanjutnya di sini mungkin sedikit berbeda karena ini adalah studi potong lintang atau cross-sectional. Sampelnya lebih sedikit, si 188 remaja yang berusia 13-18. Alat ukurnya ini ada ketahanan pangan dan juga kualitas diet yang ada di Malaysia dengan 7 komponen makanan. Ada juga ada 2 komponen nutrien yaitu persen energi dan juga fat dan selanjutnya juga ada sodium. Nah, kemudian di sini ada asupan makannya menggunakan 20 hour food recall sebanyak 2 kali dan pengukuran antropometri. Oke, untuk selanjutnya, hasil dari penelitian ini, QAE berisi 12 komponen dengan skor 0 hingga 100, kemudian berhubungan signifikan dengan IMT tetapi tidak konsisten untuk parameter biokimia. Sedangkan di jurnal kedua, ini 47,9% mengalami household food security karena memang disambungkan dengan ketahanan pangan. Kemudian remaja dengan kerawanan pangan itu memiliki skor HI yang jauh lebih rendah. Kemudian status ketahanan pangannya menjelaskan 13,3% variabilitas kualitas diet. Untuk kekuatan dari penelitian jurnal pertama ini yaitu mengembangkan alat yang konstekstual untuk
di Indonesia sendiri, kemudian melalui proses validasi berlapis serta FGD panel ahli dan juga sampelnya besar dan representatif gitu ya, ada dari desa dan juga dari kota. Di penelitian yang kedua, ini menggunakan metode recall dan 2 hari yang sudah cukup baik juga, kemudian menghubungkan aspek sosial ekonomi dengan kualitas dietnya dan telah valid gitu instrumennya. Kemudian untuk kelemahannya sendiri, jurnal pertama ini hubungan dengan biomarkernya masih lemah, instrumennya masih berbasis self-report sehingga rentan bias. Kemudian untuk jurnal yang kedua, desain cross-sectional ini tidak bisa menentukan hubungan sebab akibat. Seperti itu. Nah, selanjutnya untuk potensi biasnya bisa recall bias, kemudian social disability bias, dan juga sampling bias. Yang jurnal kedua ini ada selection bias, recall bias, dan juga reporting bias. Nah, untuk mengurangi biasnya bisa dengan multiple recall dice, kemudian melatih enumerator, menambah sampel, ataupun menambah biomarker sehingga lebih komprehensif. Kemudian bisa dengan menambah recall-nya lebih banyak ya untuk jurnal yang kedua bisa menggunakan metode Wakefield record dan merekrut sampel dari wilayah yang lebih luas dan juga pengukuran secara longitudinal. Nah, selanjutnya untuk jurnal yang pertama ini adalah gambar dari hasil jurnalnya untuk scoring standar dari Quality Eating Index yang ada untuk pengembangan kuesioner yang ada di Indonesia. Jadi di situ ada skornya dan ada ranks kapan dikatakan baik dan kapan dikatakan tidak. Tuh. Nah, selanjutnya kita masuk ke jurnal yang pendukung tadi. Nah, di sini memang berbeda karena ini untuk negara yang ada di Malaysia, ini sudah untuk dan ini ada hasil penelitiannya. Eh, HIE komponennya ini sama dengan HIE yang ada di eh, Amerika. Nah, di sini ada komponen dari skor 0 hingga 10 sesuai tingkat kepatuhan. Dan ini disesuaikan dengan piramida yang ada di Malaysia, piramida makanan. Total keseluruhannya skornya ini 0 hingga 90. Nah, nanti akan dikonversi gitu. Apabila kurang dari 51% itu perlu perbaikan, 51 sampai 80 itu eh, perlu untuk perbaikan dan sudah dikatakan baik apabila lebih dari 80%. Dari penelitian ini juga kita tahu bahwa kerawanan pangan itu berkontribusi terhadap kualitas diet yang buruk. Jadi untuk kesimpulannya, untuk instrumen Quality Eating Index ini bisa dikembangkan di Indonesia, disesuaikan juga dengan pedoman gizi seimbang. Nah, selanjutnya eh, ini juga Healthy Eating Index ini juga diterapkan di Malaysia dan lebih berfokus untuk kesesuaian konsumsi pangan dengan porsi standar piramida makanan Malaysia. Dan kelompok makannya juga disesuaikan yang ada di Malaysia. Untuk HIE Malaysia ini juga menilai kualitas diet berdasarkan kontribusi persentase energi dari lemak dan juga asupan natrium, sehingga indeks ini tuh bisa menekankan kepatuhan terhadap porsi dan batasan nutrien yang spesifik untuk yang direkomendasikan dalam pedoman gizi Malaysia. Ini ada daftar pustaka yang saya gunakan. Baik, itu tadi review artikel yang dapat saya sampaikan. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.